Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizrainuddin. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu terkait mata kuliah pengantar manajemen sebagai persyaratan ujian akhir semester. Pada materi kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang manajemen mutu. Apa sih itu manajemen mutu? Kita langsung saja ke materinya. Di dalam perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu terdapat beberapa poin-poin atau terdapat beberapa sub-sub mengenai perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu ini. Sub yang pertama yaitu sejarah mutu, yang kedua pengertian mutu, yang ketiga kriteria atau ciri mutu, yang keempat karakteristik atau dimensi mutu, yang kelima pengertian manajemen mutu, pengertian sistem manajemen mutu, prinsip manajemen mutu, tahapan-tahapan manajemen mutu, dan komponen mutu. Kita bahas dari sub yang pertama yaitu sub sejarah mutu. Manajemen mutu diawali dalam beberapa era. Era pertama yaitu era tanpa mutu sekitar 1920-an yang ditandai dengan praktek monopoli dan tidak ada saingan sehingga konsumen tidak punya pilihan, dan pula masih belum mengenal standar produk, barang, dan jasa. Yang kedua yaitu era inspeksi. Di era inspeksi ini sekitar tahun 1920 sampai 1949. Di era ini hampir mirip dengan era sebelumnya atau hampir sama dengan era sebelumnya yaitu era tanpa mutu. Tetapi bedanya yaitu di era inspeksi ini telah diterapkannya yaitu metode pengecekan suatu barang yang akan dijual, sehingga dibagi menjadi dua yaitu barang yang cacat dan barang yang berkualitas. Di era inilah muncullah suatu metode yaitu dengan nama metode kendali kontrol yang dicetuskan oleh Dr. Walter Sheward. Yang ketiga yaitu era pengendalian mutu sekitar 1930-an sampai 1959. Di era ini terdapat beberapa para ahli yang berpendapat atau yang mencetuskan suatu metode yaitu terdapat Dr. Kaoru Ishikawa dengan menggunakan metode konsep Quality Control System atau KCS. Yang selanjutnya yaitu era jaminan mutu sekitar 1960 sampai 1979. Di era ini fokus utamanya yaitu untuk meningkatkan pada perbaikan proses dan produk. Beberapa tokoh yang berperan yaitu Dr. Armand Pinjinbon dengan konsep total quality control. Di era yang keempat yaitu era manajemen mutu terpadu sekitar 1980 sampai sekarang. Di era ini tahapan perkembangan mutu diawali oleh Dr. Genichi Tsubabuchi dengan konsep robust design.
Di tahun 1990-an muncullah metode namanya metode Total Quality Management atau TQM yang telah digunakan secara luas dalam industri manufaktur, pendidikan, serta pemerintahan. Sub selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan ciri mutu. Dalam pengertian dan ciri mutu ini terdapat beberapa definisi. Menurut beberapa pendapat, yang pendapat pertama yaitu menurut Ishikawa, yang artinya yaitu kualitas adalah kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut ISO 9000-2000 yaitu pengertian dan ciri mutu adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan. Selanjutnya yaitu kriteria atau ciri mutu. Terdapat kriteria atau ciri-ciri mutu menurut para ahli yang merujuk kepada definisi kualitas yang diungkapkan oleh Yuran, bahwa kriteria atau ciri mutu ini terdiri dari 5 poin atau 5 ciri kriteria. Yang pertama ada teknologi, kriteria yang kedua ada psikologi, kriteria yang ketiga ada waktu, kriteria yang keempat ada kontrol, kriteria yang kelima ada etika. Maksud dari kriteria teknologi ini merupakan adalah suatu kekuatan atau daya tahan. Kriteria psikologi ini yaitu yang berkaitan dengan cita rasa dan status. Sedangkan kriteria waktu yaitu terkait dengan kehandalan suatu produk atau barang atau kekuatan barang. Yang keempat adalah kontraktual. Kontraktual ini yang berkaitan dengan penjaminan baik itu dalam suatu perusahaan maupun organisasi, seperti proses pembuatan produk, barang, atau proses pelayanan. Yang terakhir yaitu kriteria etika, di mana kriteria etika ini terdapat beberapa nilai. Nilai yang pertama yaitu nilai kesopanan, kesantunan, dan nilai keramahan. Sub selanjutnya yaitu dimensi kualitas atau karakteristik mutu barang. Karakteristik mutu barang yang dapat digunakan untuk memilih kualitas produk menurut Griffin ada 8. Ciri ini yaitu terkait dalam pemilihan suatu produk atau barang yang berkualitas. Yang pertama adalah performance, yang kedua features, yang ketiga reliability, yang keempat ada convenience, yang kelima ada durability, yang keenam ada serviceability, yang ketujuh ada estetik, dan yang kedelapan ada fit and finish. Sub selanjutnya yaitu terkait dengan pengertian manajemen mutu, di mana pengertian manajemen mutu kali ini yaitu mengarah kepada era manajemen mutu terpadu atau TQM. Manajemen mutu adalah suatu proses manajemen yang tujuannya adalah untuk menjaga suatu produk atau suatu pelayanan yang telah diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Artinya yaitu perusahaan atau organisasi memberikan sebuah tahapan-tahapan terkait dalam proses terkait dari proses pembuatan produk atau
proses terkait dengan pelayanan. Pengertian sistem manajemen mutu. Pengertian sistem manajemen mutu merupakan pengembangan dari total quality management yang berfokus terhadap keutamaan dalam kedekatan dengan pelanggan. Salah satu jenis standar manajemen mutu yang saat ini adalah Standar Manajemen Mutu International Organization for Standardization atau ISO. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip mengenai manajemen mutu terpadu. Menurut Henster dan Brunelli, ada 4 prinsip manajemen mutu terpadu. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah respect terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Sub selanjutnya yaitu tahapan-tahapan manajemen mutu. Tahapan manajemen mutu kali ini yaitu mengacu kepada ISO 9000. Ada beberapa tahapan terkait dengan manajemen mutu. Tahapan yang pertama adalah tahapan perancangan atau melakukan sebuah perancangan. Tahapan kedua, proses pelaksanaan. Dan tahapan yang terakhir yaitu melakukan sebuah penilaian. Terkait ISO, apa sih itu ISO? ISO merupakan kepanjangan dari International Organization for Standardization. Adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk mengukur suatu mutu organisasi. Di mana ISO ini terdapat beberapa turunan-turunannya. Yang pertama adalah ISO 9000, yang kedua ada ISO 9100, yang ketiga ada ISO 9004.